Bab 456. Bertemu Jenderal Mayat lagi. Itu adalah seseorang, Harley Ye berkata. Orang, mungkinkah ayahku? Rizka Nanming yang sudah heboh langsung menjadi gugup. Harley Ye tidak menjawab pertanyaan Rizka Nanming, tetapi bangkit perlahan dan menatap Rizka Nanming dengan tegas. Kita bicarakan dulu, jika itu benar-benar ayahmu, kamu juga harus menghadapinya dengan tenang, bisa? Apa yang ingin kamu katakan sebenarnya? Rizka Nanming memandang Harley Ye, seolah-olah dia bisa mendengar maksud Harley Ye. Melihat mata penuh harapan Rizka Nanming, Harley Ye tidak menyembunyikan, itu memang seseorang, tapi seseorang yang sudah mati. Tidak mungkin. Rizka Nanming tiba-tiba berbalik, memegang Harley Ye dengan satu tangan, berpikir untuk berjalan ke depan. Perlu dikatakan, tangan dia yang mencengkeram lengan Harley Ye, kekuatannya sangat kuat, tetapi dia hanya ingin mencari ayah, jadi tidak mendengar suara kerak di lengan Harley Ye. Tulang kecil di sekujur tubuhku. Harley Ye menyeringai kesakitan. Pada akhirnya, kedua orang ini tiba di jarak 3 kaki dari sosok yang tidak jelas itu. Orang itu memunggungi mereka, tubuh yang ramping dan mengenakan baju perang kuno. Harusnya seorang pemuda dengan rambut hitam seperti air terjun, berdiri di sana seperti tiang kayu, tidak bergerak, dengan debu di bahunya. Jika itu ayahmu, dari punggungnya, kamu sudah bisa tahu. Harley Ye melirik ke samping, ke arah Rizka Nanming. Itu bukan ayah. Rizka Nanming menghela nafas lega. Bukan ayahmu, maka ini akan lebih mudah. Kali ini, Harley Ye meraih Rizka Nanming dan perlahan berjalan ke depan pemuda itu, dan melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Harus dikatakan, dari depan, pemuda ini terlihat cukup tampan, tetapi matanya kosong dan ekspresinya kusam, seperti zombie. Jenderal Mayat, Jenderal Mayat. Kata-kata yang sama keluar dari mulut Harley Ye dan Rizka Nanming. Kamu tahu Jenderal Mayat? Mereka berdua tidak bisa menahan diri, menoleh dan saling memandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kamu tahu Jenderal Mayat? Harley Ye bertanya lebih dulu. Rizka Nanming mengangguk ringan, sejarah tentang Jenderal Mayat sudah cukup tua dan lama, ini adalah teknik rahasia jahat yang menggunakan segel mantra untuk mengendalikan mayat, yang dibuat oleh Raja Dharmacakra waktu ini. Raja Dharmacakra. Harley Ye menggaruk kepalanya, dia yakin belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku belum pernah mendengar tentang Raja Dharmacakra. Kamu pasti pernah mendengar tentang Raja Perang. Rizka Nanming melirik Harley Ye. Raja Perang. Mendengar dua kata ini, Harley Ye hanya merasa hatinya bergetar. Tentu saja aku pernah mendengarnya, master tak tertandingi yang tidak lemah dari ayahmu, Raja Xuan, dalam sejarah dinasti Dacu, katanya dia juga menyatukan dinasti Dacu. Bicara sampai di sini, Harley Ye memandang Rizka Nanming dengan rasa ingin tahu, mana yang lebih tua, Raja Perang atau ayahmu Raja Xuan? Tentu saja, Raja Perang. Rizka Nanming berkata dengan pasti tentang pertanyaan Harley Ye, Raja Perang adalah pemersatu dinasti Dacu 7.000 tahun yang lalu, dan ayah adalah pemersatu dinasti Dacu 5.000 tahun yang lalu. Seperti ayahku, Raja Perang di masa lalu juga merupakan satu-satunya kultivator alam langit di dinasti Dacu ini. Kamu harusnya pernah mendengar tentang Sekte Langit Perang Misteri 9, yang didirikan oleh Raja Perang. Setelah kematiannya, Sekte Langit Perang Misteri 9 secara bertahap merosot hingga akhirnya hancur berantakan. Setelah itu, dinasti Dacu bertempur selama 1000 tahun, sampai ayahku menyatukan dinasti Dacu, barulah mengakhiri malapetaka yang berlangsung selama 1000 tahun. Lalu apa hubungannya ini dengan Raja Dharmacakra? Harley Ye menggaruk kepalanya. Tentu saja ada hubungan, Rizka Nanming berkata, 7.000 tahun yang lalu,
Raja Dharmacakra dan Raja Perang sama-sama berada di puncak alam Maharaja Semu, dan mereka berdua di zaman itu kemungkinan besar menjadi alam Maharaja, karena Raja Dharmacakra memanipulasi banyak mayat kuno yang kuat, dan pernah memaksa Raja Perang untuk meninggalkan perbatasan dinasti Dacu. Tetapi mungkin justru karena ini, barulah kebangkitan garis keturunan Raja Perang, yang menerobos tingkat alam Maharaja dalam satu gerakan. Setelah sedikit jeda, Rizka Nanming melanjutkan, Raja Perang yang lebih dulu melangkah ke alam Maharaja, membuat Raja Dharmacakra gagal, mempersatu dinasti Dacu, dan teknik rahasia Raja Dharmacakra memanipulasi mayat kuno juga terdaftar sebagai teknik terlarang. Ternyata ada hal seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Harley Ye menghela nafas. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tahu tentang Jenderal Mayat? Kamu pernah lihat? Tentu saja pernah. Aku menggunakan teknik terlarang keabadian untuk memusnahkannya, dan karena penggunaan teknik terlarang keabadian, tubuh fisikku mati. Sedangkan untuk mayat yang dicuri, barulah ada hal-hal yang terjadi kemudian. Begitu, Rizka Nanming mengangguk, menatap kembali Jenderal Mayat di hadapannya, dan merenung, dia baru datang ke gunung ratusan ribu 3 atau 5 tahun terakhir. Tampak di era ini, masih ada orang yang mempraktikkan teknik rahasia jahat itu. 80% adalah sekte Zheng Yang. Harley Ye menyentuh dagunya, ada kilatan dingin di matanya, mengutus Jenderal Mayat menyerang kita di tengah jalan. Jenderal Mayat itu dikirim oleh sekte Zheng Yang. Apakah ini berarti sekte Zheng Yang juga ingin melihat rahasia gunung ratusan ribu, jadi mengutus para Jenderal Mayat masuk ke sini? Sepertinya tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Harley Ye mengangguk dan berkata, hubunganku dengan tubuh bayangan telah diblokir. Sepertinya Jenderal Mayat ini pasti kehilangan kontak dengan tuannya, makanya bisa ada di sini. Kalau begitu, maka tidak perlu dibiarkannya lagi, buat aku gugup setengah mati. Rizka Nanming berkata, lalu hendak mengangkat tangannya untuk menghancurkan Jenderal Mayat itu, tapi dihentikan oleh Harley Ye. Jangan, berikan padaku jika kamu tidak mau. Kenapa kamu menginginkan Jenderal Mayat ini? Mungkinkah kamu juga ingin mempraktekkan teknik rahasia jahat itu? Bukan. Harley Ye buru-buru memasukkan Jenderal Mayat ke dalam tas penyimpanan. Dalam waktu dekat, aku pasti akan bersama sekte Zheng Yang. Aku akan membawanya kembali dan mempelajarinya, baru bisa menemukan kekurangannya. Bicara sampai di sini, Harley Ye menggosok tangannya, memandang Rizka Nanming, dan berkata sambil tersenyum, kamu begitu kuat, bisakah datang bantu aku saat waktunya tiba? Apakah aku begitu kuat? Rizka Nanming tersenyum santai. Itu harus. 5.000 tahun yang lalu, kamu adalah alam langit semu dan saat disegel sampai era ini, kamu benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Kamu terlalu berlebihan dan meremehkan generasi tersembunyi dinasti Dacu. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye tertegun dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Dengan kekuatanmu saat ini, masih ada orang yang tidak bisa kamu kalahkan. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Rizka Nanming tersenyum lembut, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Seberapa besar dinasti Dacu, berapa banyak orang kuat yang tersembunyi, meskipun 5.000 tahun yang lalu, aku adalah alam Maharaja Semu, tetapi di zaman ini, aku hanya alam langit semu. Aku juga menggunakan kekuatan spiritual, ditambah lagi tidak memiliki roh sejati. Setahu aku, setidaknya ada 5 orang yang tidak bisa aku kalahkan. 5 orang. Harley Ye membeku sejenak dan menatap Rizka Nanming dengan rasa ingin tahu, 5, siapa saja? Raja Pisau, Alones, Yamasiksi dari Istana Haus Darah, Adipati yang dari dinasti Subarat, Tresnu Zhou dari Dongling. Aku pernah dengar tentang 4 orang yang pertama, tetapi yang terakhir, Tresnu Zhou, apa asal-usulnya?
Latar belakangnya sangat besar. Rizka Nanming menghela nafas. Dia bukan dari era ini, dia jauh lebih dulu dari era Raja Perang, dan kurasa, sama sepertiku, dia disegel, sampai era ini baru bangun. Adapun asalnya, kamu harusnya pernah dengar tentang seseorang, yaitu Raja Dong yang menyatukan dinasti Dacu sebelum Raja Perang, dan Tresno Zhou adalah keturunan langsung dari Raja Dong. Bersambung. Bab 457. Roh Jahat. Sialan. Setelah mendengarkan Harley Ye, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok kepalanya yang pusing. Dinasti Dacu ini benar-benar penuh dengan master tersembunyi. Itu juga hanya yang aku tahu. Melihat ekspresi kusut di wajah Harley Ye, Rizka Nanming tersenyum santai. Masih ada yang aku tidak tahu, jadi jangan meremehkan tanah yang luas ini. Kenapa aku merasa alam lingsu tingkat kelima aku ini, jika dibandingkan denganmu, terlihat seperti lelucon. Jangan melankolis, ayo pergi. Rizka Nanming langsung menarik Harley Ye yang masih menghela nafas, dan berjalan menuju kedalaman. Hei! Sambil menghela nafas, Harley Ye berdiri berdampingan dengan Rizka Nanming, mata keabadian bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak melepaskan medan berbahaya apapun. Selain itu, semakin dalam, semakin serius ekspresinya. Di samping, Rizka Nanming memegang pedang Abyssal Rainbow di satu tangan, dan melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Dia juga sepertinya merasakan aura berbahaya di udara, jadi dia mempunyai persiapan untuk bertarung kapan saja. Siapa sebenarnya aku? Siapa sebenarnya aku? Saat berjalan, Harley Ye samar-samar mendengar suara yang begitu halus namun mengambang. Apakah kamu mendengar suara aneh? Sedikit terkejut, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Rizka Nanming di sampingnya. Suara aneh. Rizka Nanming menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah aku salah dengar? Harley Ye menggelengkan kepalanya dan terus memindai setiap area dengan mata keabadiannya. Hati-hati. Di samping, Rizka Nanming tiba-tiba bersuara, kemudian dia mengayunkan pedangnya. Puff! Segera, objek ilusi yang bergegas ke arahnya dipotong menjadi dua oleh pedangnya. Apa itu? Harley Ye menatap lurus pada objek ilusi itu. Dia tampak seperti tubuh jiwa spiritual, tetapi bukan tubuh jiwa spiritual yang berbentuk manusia, tetapi lebih seperti monster, karena memiliki 6 tangan, 3 kepala, dan tidak ada mata di wajahnya. Roh jahat. Apa itu roh jahat? Roh jahat terbentuk dari pikiran jahat semasa hidup. Rizka Nanming menjelaskan, mereka mewarisi sebagian dari ingatan tuannya, kemudian menelan pikiran benci dan pikiran buruk untuk tetap hidup. Tempat yang semakin jahat, mereka akan semakin kuat, tidak ada bentuk yang tetap, dan berbicara sampai di sini, Rizka Nanming sudah mulai menarik Harley Ye dan terus mundur. Selain itu, mereka sangat sulit untuk dibunuh. Tampak jelas, Harley Ye mundur dengan kooperatif, karena dia melihat monster ilusi yang dipotong Rizka Nanming telah pulih, dan bentuknya telah berubah menjadi monster yang menyerupai Hydra. Hoam! Saat keduanya mundur, roh jahat Hydra membuat raungan aneh dan bergegas mendekat. Melihat ini, Rizka Nanming mengayunkan pedangnya lagi dan memotongnya untuk kedua kalinya. Namun segera, roh jahat itu pulih kembali, bentuknya berubah lagi, berubah menjadi monster tanpa kepala, dan bergegas mendekat. Rohnya tidak menghilang. Rizka Nanming memuntahkan manik-manik spiritual, dan menghancurkan monster roh jahat itu menjadi abu terbang. Namun, roh jahat itu benar-benar berkumpul kembali. Adapun bentuknya seperti apa, Harley Ye tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia hanya tahu bahwa itu hanya gumpalan dan menggeliat, tampak sedikit menjijikan.
Benar-benar sulit dibunuh. Harley Ye mengerutkan kening. Itu karena kebencian di sini terlalu berat, dan jika kebencian terus berlanjut, dia bisa pulih tanpa batas. Rizka Nanming berkata, dia sudah menyerang lagi, jika ingin sepenuhnya melenyapkannya, maka harus menemukan akar masalahnya. Puff. Roh jahat itu sekali lagi dihancurkan. Namun, pikiran buruk di sini menghidupkannya kembali, dan kali ini perubahan wujudnya membuat Harley Ye tertegun di tempat. Melihat wujud roh jahat itu, Rizka Nanming melihat ke arah Harley Ye di sampingnya. Ekspresi Harley Ye juga takjub. Roh jahat ini bisa meniru. Harley Ye melirik Rizka Nanming dengan takjub, karena roh jahat yang bergegas ke arahnya, penampilannya sama persis seperti Harley Ye. Hanya Tuhan yang tahu. Rizka Nanming mengayunkan pedang, membunuh roh jahat itu lagi. Mundur. Setelah roh jahat itu padam sesaat, Rizka Nanming tiba-tiba menarik Harley Ye mundur ke belakang. Kebencian di sini terlalu kuat, pasti ada roh jahat lainnya. Hoa. Benar saja, begitu kata-kata Rizka Nanming terucap, roh jahat lain muncul di sisi lain, monster berkepala 3. Musnah. Rizka Nanming membuat serangan yang kuat, satu pukulan telapak tangan menjadikannya abu terbang. Hoam, hoam, hoam. Roh jahat yang baru saja dilenyapkan, tiba-tiba ada suara ratapan yang membingungkan dari segala arah, membuat Harley Ye terlihat linglung untuk beberapa saat. Gawat, Rizka Nanming mendekat ke Harley Ye, pertama-tama melihat roh-roh jahat yang muncul dari segala arah, dan kemudian melihat ke atas, ke arah senjata alam langit, pagoda harta karun Linglong. Wong, wong. Pada saat ini, pagoda harta karun Linglong berdengung dan gemetar, keseluruhannya terkikis oleh kebencian. Mundur, cepat lari, Harley Ye yang baru tersadar, buru-buru berkata. Ayo pergi. Rizka Nanming dengan cepat mundur ke belakang, dan pagoda harta karun Linglong menyapu lautan bintang, menenggelamkan banyak roh jahat yang mendekat. Namun, tindakannya ini tampaknya telah membuat marah semacam keberadaan yang menakutkan, dan lebih banyak roh jahat yang muncul, dan berkeping-keping, bentuknya sangat aneh, jumlahnya terlalu besar, membuat kulit kepala mati rasa. Ini terlalu banyak. Harley Ye tidak berani menjauh dari Rizka Nanming. Kita mungkin telah menginjakkan kaki di tanah pemakaman. Rizka Nanming mengayunkan pedangnya dan memindahkan pagoda harta karun Linglong untuk membunuh roh-roh jahat. Seharusnya ada banyak master yang terkubur di sini, dan inilah sebabnya ada begitu banyak kebencian di sini. Di arah timur laut, di sana lebih sedikit. Harley Ye buru-buru mengingatkan. Mendengar itu, Rizka Nanming bertarung sambil mundur ke arah timur laut, karena ada terlalu banyak roh jahat di sekitar mereka. Karena ini adalah tempat berkumpulnya kejahatan dan kebencian, mereka pada dasarnya tidak dapat dibunuh. Namun, apa yang membuat mereka berdua terlihat serius adalah kebencian yang kental telah mengikis bagian dalam pagoda harta karun Linglong, membuat cahayanya hampir padam. Hoam. Saat keduanya mundur, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bergabung menjadi satu, membuat bentuk ilusi itu jauh lebih padat, dan kebencian yang mengamuk membuat roh-roh jahat yang menyatu menjadi sangat kuat. Dan juga, perubahan wujud mereka, ternyata sama persis dengan Harley Ye. Kenapa hanya meniruku? Harley Ye mengutuk diam-diam. Karena kamu tampan. Rizka Nanming membawa Harley Ye mundur ke belakang dengan cepat. Namun, penggabungan roh-roh jahat itu jauh lebih cepat, saking cepatnya sehingga ekspresi Rizka Nanming tiba-tiba berubah. Musnah. Dengan teriakan lembut Rizka Nanming, pedang tak tertandingi menebas. Hanya saja kali ini, pedangnya gagal membelah roh jahat yang kuat, hanya meninggalkan jejak retakan di tubuh, dan retakan itu juga pulih sesaat di bawah gelombang kebencian. Boom!
Roh jahat itu mengambil tindakan dan menjatuhkan pagoda harta karun linglong yang tergantung di atas kepala Harley Ye dan Rizka Nanming dengan satu telapak tangan. Bahkan Harley Ye dan Rizka Nanming juga terkejut dan terbang keluar. Puff! Begitu mendarat, Harley Ye memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang dahsyat dan misterius dari gunung ratusan ribu membuat dia tidak bisa menahannya, dan hanya dalam sekejap, kulitnya pecah-pecah, dan seluruh tubuhnya seperti ditekan oleh gunung. Puff! Tidak jauh, Rizka Nanming juga tidak jauh lebih baik, meskipun dia adalah alam langit semu, dia juga ditekan. Sialan, sepertinya akan mati di sini. Harley Ye memuntahkan seteguk darah dan berdiri dengan tiba-tiba. Bersambung.